Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menyampaikan mengenai hadis-hadis tentang pendekatan pendidikan Islam bagian 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Hardi Fizon. Perkenalkan, saya Mita Rahayu dengan NIM 205710006 dan rekan saya Rani Anggraini dengan NIM 205710011. Baiklah, pembahasan yang pertama itu tentang pendekatan rasional, di mana bunyi hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minasyajari syajaro la yafqutu waraquha wa innaha masalu muslim fahaddisu nimahiya wa fayaqo annasu fi syajari bawadi qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi annahanna nakhlatu fastahyaitu thumma qalu hadisna mahiya ya Rasulullahi qala hiyan nakhlatu rawahu Bukhari wa Muslim. Terjemahannya dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara pohon-pohon ada pohon yang tidak gugur daunnya, dan itu bagaikan seorang muslim. Katakan kepadaku apa nama pohon tersebut. Semua orang mulai berpikir tentang pohon yang tumbuh di padang pasir, dan saya berpikir bahwa itu adalah pohon kurma. Namun saya merasa malu untuk menjawabnya. Sementara itu ada yang berkata, wahai Rasulullah, beritahu kepada kami pohon itu. Rasulullah menjawab, pohon itu adalah pohon kurma. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dari hadis tersebut. Yang pertama, kita dituntut untuk berpikir, bertadabur sejenak tentang alam ini, bagaimana maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini beserta isinya dan semua fenomena alam yang terjadi di seluruh alam ini. Kita mengenali dan mengkaji untuk bisa mengambil ibroh darinya atau pelajaran. Yang kedua, agama Islam ini digambarkan sebagai sebuah pohon yang tidak pernah gugur daunnya. Artinya dari sekian banyak agama atau kepercayaan, hanya satu agama yang akan abadi, agama yang sebenarnya sampai akhirat kelak, yaitu adalah agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. B. Pendekatan fungsional. Adapun hadisnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Yang artinya, dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan seorang muslim dari suatu kesempitan dunia, niscaya Allah akan melapangkannya dari satu kesulitan hari kiamat. Siapa yang memudahkan seorang muslim dari satu kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Dawud, dan Ahmad. Dari penjelasan hadis di atas, Rasulullah SAW meninggikan hal yang harus dikerjakan oleh umatnya terhadap sesama.
Hadis di atas yaitu yang pertama, melapangkan kesempitan. Yang kedua, memudahkan kesulitan. Yang ketiga, menutup aib. Dan yang keempat, menolong saudara. Untuk kegiatan tersebut ditegaskan oleh Rasulullah SAW, adapun manfaat yang akan didapat oleh pelaku, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini dapat membangkitkan semangat para sahabat untuk saling membantu. Dengan demikian, beliau telah menggunakan pendekatan fungsional dalam mendidik para sahabatnya. Adapun terdapat nilai-nilai pendidikan yang terkandung dari hadis di atas. Salah satunya yang pertama yaitu memberikan pelajaran agama yang diberikan kepada peserta didik, bukan saja untuk memberantas kebodohan dan pengisi kekosongan intelektual, akan tetapi untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang demikian itulah yang menjadi tujuan pendidikan agama di sekolah dalam berbagai jenis dan tingkatannya. Yang kedua, kehidupan di dunia ini adalah sebuah gambaran kehidupan kelak di akhirat. Yang ketiga, dunia ini adalah tempat kita mencari bekal untuk kita bisa meraih kebahagiaan kelak di akhirat. Yang keempat, yaitu menghargai sesama kita adalah sebuah kebaikan bagi kita, karena menghargai sesama, menjaga aib sesama kita, memberikan kemudahan bagi orang yang lain di saat orang lain kesusahan, niscaya kita juga akan dibantu, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, ketika memberikan pengarahan kepada anak didik kita, hendaknya memberikan sebuah pemahaman yang bisa bermanfaat baginya, baik di lingkungan sekitarnya ataupun bisa bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, baik itu di dunia dan di akhirat. Inilah yang harus kita tekankan pada anak didik kita di kelas. Adapun yang C yaitu pendekatan keteladanan, yang hadisnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Samiti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham sohirana wa ya'rif li'alimina haqqahu, yang artinya dari Ubadah ibnu Al-Samit, Rasulullah SAW bersabda, katakanlah, tidak ada seorang pun dari umatku yang tidak menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan mengetahui haknya. Hadis riwayat Ahmad. Dari penjelasan di atas bahwa Rasulullah SAW menegaskan umatnya harus menghormati dan menyayangi orang yang lebih tua maupun yang lebih muda. Ada beberapa contoh cara kita menghormati orang yang lebih tua. Salah satunya yaitu tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan mereka. Yang kedua, menggunakan kata ganti yang sopan dan tidak menyebutkan langsung nama mereka, misalnya bapak, ibu, om, tante, beliau, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu tidak duduk di tempat yang lebih tinggi dari mereka atau mendahului dan membelakangi mereka ketika berjalan. Ini adalah bagian dari adab ketimuran dan juga menjadi adab yang disebut ulama harus diterapkan kepada guru. Yang keempat, yaitu mendengarkan sesama ketika mereka berbicara dan tidak membantah dengan keras ataupun tidak menyela menjalankan. Yang
terakhir yaitu nasihat-nasihat atau perintah baik yang mereka katakan. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jika ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.